Masih bersama kami di Presisi Pagi. 20 tahun setelah peristiwa tsunami yang menerjang wilayah Aceh sebagai daerah yang merupakan wilayah rawan bencana, seberapa siap Aceh dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi di masa depan? Selengkapnya dalam laporan VOA berikut ini. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 menjadi pengalaman traumatis bagi Delisa Fitri Rahmadani. Delisa yang saat itu berusia 7 tahun terseret gelombang tsunami hingga sejauh 8 km dari rumahnya di Ulele, Banda Aceh. Akibat tsunami itu, Delisa kehilangan ibu dan kakaknya. Ia juga harus rela kehilangan kaki kirinya yang harus diamputasi. Yang pertama sekali Delisa rasakan waktu itu pertama ketakutan. Ketakutan karena tidak hanya gelombangnya saja, tetapi juga tanah-tanah waktu itu kan goyang. Meski masih merasakan trauma, Delisa tak larut dalam kesedihan. Setelah 20 tahun berlalu, Delisa memilih untuk membagi pengalamannya dengan mengedukasi masyarakat Aceh tentang pentingnya mitigasi bencana. Selagi Delisa masih ada di sini, terus mengedukasi, terus sharing ya tentang Delisa itu dengan harapan mereka mengetahui bahwa di Aceh itu pernah terjadi seperti ini. Minimal ketika ada bencana, mereka sudah akan berpikir dengan keluarga kalau nantinya ada bencana apapun itu, kira-kira kita buat titik temu di mana? Apa yang barang yang harus kita bawa? Minimal itu aja dulu ya. Pegiat Kebencanaan Aceh menilai edukasi terkait mitigasi bencana ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Aceh tentang risiko dan dampak bencana. Karena selama ini, upaya-upaya edukasi dan sosialisasi terkait mitigasi bencana di Aceh masih dirasa kurang. Sampai saat ini Aceh itu tidak punya kurikulum tentang kebencanaan. Di sekolah-sekolah itu kita tidak punya. Bayangkan sudah 20 tahun. Kemudian juga kita tidak punya kanun ya. Kanun itu adalah peraturan daerah tentang kebencanaan. Itu masih menjadi draft kanun. Sosialisasi mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah Aceh selama ini juga dinilai kurang efektif. Edukasi kebencanaan itu akan lebih sustain ketika dia disisipkan, diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah ada. Dibandingkan kita buat satu kegiatan yang sendiri, kemudian harus wah gitu ya. Jadinya pendekatannya tadi project based dan itu biasanya nggak keberlanjutan. Usai tsunami 2004 yang menelan korban hingga 200.000 jiwa, termasuk lebih dari 130.000 di Aceh, pemerintah Aceh melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA melakukan sejumlah upaya mitigasi. Selain edukasi, BPBA juga memasang rambu-rambu peringatan bencana dan rambu petunjuk jalur evakuasi di sejumlah titik di wilayah Aceh untuk memudahkan proses evakuasi saat bencana, termasuk membangun rumah evakuasi sementara. Selain itu, terdapat juga 10 alat peringatan dini tsunami milik BMKG yang terhubung langsung dengan sirine peringatan bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Pemerintah Aceh terus-menerus bergerak mempersiapkan diri agar ketika sesuatu mudah-mudahan jangan terjadi, kita siap. Minimal kita bisa betul-betul memanfaatkan golden time ketika ada BMKG merilis stimulus awal bahwa gempa kekuatan sekian berpotensi tsunami yang waktunya begitu kecil, kita bisa memanage itu semua. Menurut BPBA, kapasitas Aceh dalam menghadapi bencana saat ini masih berada pada level 2 dari maksimal level 5, yang artinya masih di bawah level ideal. Delisa berharap setelah 20 tahun peristiwa tsunami ini, dengan meratanya edukasi, pemerintah dan masyarakat Aceh dapat memitigasi resiko bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dari Banda Aceh, Ahadian Utama, Anugrah Andriansyah, Hafiz Sahadewa, dan tim VOA. 20 tahun setelah gempa dan tsunami besar di Samudra Hindia yang memporak-porandakan wilayah Aceh, Indonesia, sisa-sisa kedahsyatan tsunami di Aceh masih berdiri sebagai pengingat, termasuk sebuah perahu nelayan yang tersapu ke sebuah rumah di kota Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya dari tim VOA. Bangunan berdinding putih dengan kubah hitam berdiri kokoh di tengah perkampungan warga di Desa Lampuuk, Lokna, Aceh Besar. Ini adalah Masjid Rahmatullah atau kini disebut juga Masjid Turki. Masjid yang dibangun tahun 1997 ini menjadi saksi bisu dahsyatnya gelombang tsunami yang menerjang wilayah Aceh Desember 2004 silam. Saat gelombang tsunami menerjang wilayah pesisir Lokna, masjid yang berjarak sekitar 500 meter dari pantai ini menjadi satu-satunya bangunan yang tersisa di tengah perkampungan.
Zakaria, pengelola Masjid Rahmatullah, masih ingat betul kondisi sekitar masjid saat setelah tsunami. Di sini habis semua ini, rata semua, nggak ada nampak lagi pohon kayu, nggak ada lagi. Kayak lapangan, kayak padang pasir. Cuma yang tinggal cuma ini. Meski telah dipugar dengan bantuan Turki, pengelola masjid tetap mempertahankan salah satu sudut masjid yang rusak akibat terjangan tsunami sebagai pengingat kejadian tahun 2004. Kalau orang bilang untuk anak-anak kita, untuk masa depan. Jadi untuk masa depan anak-anak kita kan nggak tahu tsunami. Ini macam mana tsunami. Saksi bisu lainnya adalah kapal nelayan yang terhempas ke atas rumah warga di desa Lampulo, Banda Aceh. Kapal kayu sepanjang 25 meter dengan bobot 20 ton ini awalnya berada di dok perbaikan dekat Sungai Kereng, Aceh. Saat gelombang tsunami datang, kapal ini terhempas hingga sejauh 1 km dan terdampar di atap rumah warga. Jadi kapal ini dihanyutkan saat kejadian tsunami dari belakang sana langsung menabrak atap Ibu Abasyah ini. Saat air gelombang itu surut, kapal ini pun surut nyangkut lagi di rumah Ibu Abasyah ini. Kapal ini juga menjadi penyelamat bagi sekitar 59 warga Lampulo yang mencoba menyelamatkan diri di lantai 2 dan di atap-atap rumah. Sementara di desa Punge, Blangcut, Kota Banda Aceh, kapal PLTD Apung milik PLN yang terdampar di tengah pemukiman warga ini juga menggambarkan betapa ganasnya gelombang tsunami yang menerjang Aceh. Kapal seberat 2.600 ton ini terseret gelombang tsunami sejauh 3 km dari pantai Ulele dan terdampar di tengah permukiman warga. Pemerintah Aceh menjadikan tempat-tempat ini sebagai monumen untuk mengingat dahsyatnya peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004 silam. Perasaannya sangat takut. Kalau kakak ada dalam tu pun kakak tak tahu sama ada selamat ke tidak. Dengan keadaan air yang tinggi, air yang besar tu takut. 20 tahun berlalu, kapal-kapal ini masih berada di tempat yang sama saat tsunami menerjang mereka, mengingatkan generasi mendatang atas potensi kerusakan bencana alam. Dari Banda Aceh, Ahadian Utama, Hafiz Sahadewa, Anugrah Andriansah, dan tim VOA. Dalam rangka peringatan ke-96 Hari Ibu, Polda Kepulauan Riau menggelar upacara yang dipimpin oleh Kapolda Kepri. Informasinya usai jeda.